Tapi kalau dilihat ya, Mas, kelemahan dari robot sendiri untuk sampai saat ini ya, itu apa aja sih? Ya, yang pertama adalah dari sisi keterbatasan pemrograman. Ya. Biar bagaimanapun robot itu diisi dengan aplikasi ya, atau perangkat lunak yang diprogram oleh manusia. Pada saat aplikasi ini memiliki logik atau kompleksitas yang terbatas, ya robot juga akan berhenti di situ. Ya. Nah itu dari sisi operasional dia. Dari sisi bagaimana dia bisa membantu manusia, tentu batasannya adalah power tadi ya, energi. Ya ini juga harus itu dipecahkan batasannya, nih oleh industri-industri ya. Apakah dia robot? Oke lah, dia mampu menyerap tenaga surya, Betul. menjadi power bagi dia. Tapi kan malam dia harus berusaha, ya. Makanya dalam tantangan ini masalah energi bagi robot itu juga penting, ya. Penciptaan sel-sel baterai yang berdaya tahan panjang akhirnya akan menjadi. Dan terakhir tantangannya menurut saya nih ya, robot yang berbudi luhur itu penting. Jadi coba bayangkan, misalkan dia robot penghancur, dia diturunkan dalam kondisi perang, dia sudah berhadapan satu dengan satu. Dia lihat musuhnya sudah terkapar, dia mampu mendeteksi darah berceceran. Atau itu anak kecil, apakah itu akan dihabisi? Nah, di situ sisi manusia harus segera diturunkan kecerdasannya kepada robot AI. Bisa nggak kalau dia anak kecil, ya jangan dihabisi. Kalau robot sudah dipakai perang, dia udah nggak bisa lihat lagi mas. Udah ada musuh, ada objek, ya sudah. Dan itu proven memang ya? Maksudnya pernah ada kejadian kayak gitu? Ya. Kalau kejadian secara spesifik mungkin belum. Iya, pembahasan terkait soal robot yang tadi itu ya di perang gitu, dan dia memang harus bisa melihat korbannya, siapa nih korbannya gitu kan, ada anak-anak atau perempuan tiba-tiba gitu, cuma main asal tembak aja karena dia robot penghancur nih. Iya, robot penghancur. Nah itu gimana tuh mas? Memang harus ada empatinya bagaimana? Betul, itulah aspek etika dalam teknologi, termasuk robot, Mas Andri. Jadi robot biar bagaimanapun bagian dari teknologi ya, dan teknologi juga harus beretika. Itulah di kita ada istilah namanya cerdas berbudi luhur. Ya, dalam menciptakan generasi yang cerdas, dia juga harus berbudi luhur. Nah, robot pun demikian. Kalau dia diciptakan sebagai fungsi penghancur, ya tentu saja etika itu kan kita yang menggerakkan manusia ya, robot tidak bisa. Nah kita bagaimana memprogram hal tersebut ya. Robot dia mau mengenali dalam kondisi perang misalnya, ini anak kecil berdarah-darah, apakah itu harus dihabiskan mereka? Itulah, jadi kita berharap penggunaan teknologi itu dibarengi dengan inovasi dan kebudiluhuran atau kecerdasan non intelektual ya, agar teknologi itu benar-benar membuat manusia lebih baik, tidak memusnahkan manusia secara tidak benar ya, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini berarti memang kita sebagai manusia itu sebagai pengawas dan yang mengarahkan gitu. Biar bagaimanapun kehebatan robot ada batasannya. Empati, sense, terus juga kepekaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Begitu Mas Andri. Dan ini kalau dipikir-pikir ya, melihat soal robot ya, ada juga kan yang dipakai untuk kejahatan. Wah, ini bad guy nih, robot antagonis. Nah itu gimana tuh? Nah gini, jadi robot itu dalam tanda petik tergantung orang programmernya. Ya, man behind the robot. Nah, jadi kalau memang orangnya ini dalam tanda petik ingin memprogram untuk yang jahat, jadilah jahat, yang baik jadilah baik. Nah, disinilah yang saat ini berkembang. Saya lupa nama detailnya. Itu adalah empathy programming. Di dalam konteks empathy programming ini adalah bahwa adanya komunikasi. Dan kemudian adanya data baru yang diambil dari lingkungan, tadi seperti dibilang Prof. Arief, dan ini diolah. Jadi sehingga robot ini bisa mengenali, tadi contoh dikatakan oleh Pak Arief, di dalam medan perang, kalau itu adalah anak kecil yang berdarah-darah, ya kan, maka tidak akan dimusnahkan. Nah, sama dengan robot, apabila ada robot yang dalam tanda petik berbuat jahat, ada robot yang akan bisa menganulir ini.
kontranya. Ya. Nah itulah makanya sekarang ini udah ada loh Mas ya. Jadi kan ada hacker. Iya. Hacker kan pasti berbuat jahat. Tapi ada ethical hacker yang bisa menutup kejahatannya dia. Sehingga dia tidak, kalaupun dia sempat quote and quote membobol, itu nggak akan kemana-mana, udah ditutup. Nah inilah tugas dari pusat studi dan fakultas yang ada di Budi Luhur. Tadi seperti yang Prof. Arief bilang, cerdas berbudi luhur, cerdas dari segi teknologi, berbudi luhur dari segi empati. Nah inilah yang harus kita kombinasikan sehingga memang boleh orang bikin robot jahat, ya. Tapi kita mampu untuk mengcovering. Nah itu yang paling penting tuh. Jadi nggak hanya sekedar ini ya, nggak hanya sekedar membuat gitu kan. Tanpa berpikir dampaknya. Itu yang bahaya tuh. Memang terkadang memang suka kebablasan juga tuh. Nah itu. Nah kalau saya mau nanya lagi, ini juga terkait soal robot di militer. Jadi saya kepikirannya gitu. Iya. Biasanya gini, setahu saya ya, teknologi di militer itu adalah teknologi yang step forward, artinya lebih maju ke depan gitu. Dulu di zaman perang dingin mungkin udah ada yang namanya Google Earth kali ya. Orang udah bisa mantau dari satelit gitu. Ya kan, posisi orang di mana gitu kan. Kita baru mengaplikasikan itu mungkin 20 tahun kemudian. Ada tuh gitu di handphone gitu. Kita bisa lihat posisi orang, GPS dan segala macamnya gitu. Nah, ini robot juga seperti itu kan? Iya, betul. Robot dalam aktivitas perang tentu saja punya strategi ya yang disesuaikan dengan kebutuhan perang itu sendiri. Tapi perang itu sendiri kan sebenarnya sesuatu yang ingin kita tinggalkan, yang tidak ingin kita itu terjadi ya Mas Andri. Betul. Jadi kalau robot itu digunakan untuk perang, sebenarnya tidak ada robot yang khusus digunakan untuk perang sebenarnya. Ya, tapi robot untuk kebutuhan manusia beroperasi, mengamankan wilayah, keamanan dan sebagainya itu ada gitu ya. Nah kalau misalkan terjadi penggunaan robot yang akhirnya dioperasikan dalam kondisi perang, ya itu sudah di luar kepatutan manusia. Kita yang harus menyatakan bahwa perang ini sendiri harus diakhiri, tidak perlu dilanjutkan. Ya, dan kita akan hidup bersama dalam peradaban yang sama-sama sebagai manusia, saling menghormati, saling respect seperti itu. Dan robot-robot yang terlibat dalam perang itu, ya tetap kembali lagi kepada seperti apa program yang dia ciptakan, gitu. Fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu harus kembali lagi itu soal etika, soal kecerdasan intelektual akhirnya yang bermain dan mengawal. Ya mudah-mudahan saat Indonesia nanti ekosistem robotnya tumbuh ya pesat, kita semua punya dibarengi dengan pembelajaran mengenai etika berteknologi yang baik, Mas Andri. Dan tapi robot ini ada potensi untuk menambah emosionalnya nggak sih? Oh ada, betul. Ada ya? Ada. Robot dengan kecerdasan buatan itu sangat mungkin. Sekarang ini saja kecerdasan buatan dalam konteks percakapan ya yang kita tahu ya. Iya. Di itu aplikasi saja, di aplikasi ya. Iya. Itu saja sudah bisa menunjukkan empati. Ya. Tapi kan semua itu kembali lagi, empati apa yang kita tanamkan dalam aplikasinya. Empati untuk merasa iba, untuk merasa kasihan, ya tidak bisa spontanitasnya seperti manusia. Ya. Kita mungkin lagi kesal, tiba-tiba Mas Andri datang ke saya dengan segala keluh kesah. Secara manusia, kalau dia baik, dia harus menghilangkan kesalnya dan menjadi pendengar yang baik. Betul. Nah, apakah robot mampu begitu? Nah, itu yang ditantang, begitu. Jadi kalau misalkan dia punya empati, dia punya keluasan seperti kecerdasan manusia, itulah robot AI akhirnya. Begitu Mas Andri. Tapi itu akan ke situ nanti lari. Akan ke situ. Yakin akan ke situ. Ya, itulah kenapa robot pada akhirnya harus adaptif. Nah, dan itu tidak perlu menunggu lama saya rasa. Saya yakin apalagi jenis robot autonomous. Robot yang berjalan tanpa pola ya. Seperti misalnya kendaraan taksi terbang, itu kan sudah robot autonomous. Iya. Ya kan? Dia menghindari saja, sensor saja. Adakah objek dalam jangkauan sekian meter di depan dia, samping? Kalau tidak ada berarti itu lintasan dia. Kalau ada dia harus bikin trek lintasan yang lain. Nah, kalau dia tidak punya empati ya ada orang nyebrang lewat ya dia hajar saja. Nah itu kan
penyematan teknologi kecerdasan di dalam robot sama. Dan itu semua akan seiring sejalan akan berkembang terus. Luar biasa berarti ya. Bisa seperti itu tuh robot ya. Bisa, nanti Mas. ke depannya. Menarik ya? Menarik banget. Asli. Saya jadi kepikiran gitu. Mungkin apa ya? Kalau dia punya empati, otomatis ya memang akhirnya seperti manusia gitu. Iya, betul. Betul ya. Seperti itu. Dan kalau kita bicara robot itu akan Dan empatinya akan berkembang gitu, Mas. Empati berkembang sejauh si pemilik robot, si pemrogram ownernya memang mengembangkan empati yang sama. Oke. Sama seperti handphone. Kita sekarang punya handphone semua. Iya. Nah, ke depan yang diimpikan adalah semua orang punya robot semua. Iya. Iya dong. Seperti halnya handphone. Artinya kalau saat dia Jadi mau personal nelpon, assistant dia tinggal bilang, saya ingin telepon. Dia melakukan panggilan, dia loudspeaker, kita tinggal ngobrol. Kan enak, kita sudah tidak ada kendali pada barang, tapi sudah pada ke depan harus seperti itu, Mas. Iya. Dan ini menarik ya, berarti artinya gini, saya jadi kebayang gini, artinya robot ini juga bisa dibuat berdasarkan umur misalnya. Oh saya pengen robot Custom. anak-anak. Betul sekali. Iya kan, saya pengen robot yang punya pikiran, gerakan, gestur, dan emosi kayak anak-anak. Betul. Saya pengen yang pria dewasa. Wah. Ya kan, misalnya gitu. Saya pengen yang lansia gitu. Iya, Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Itu di pemrogramannya. Dan ini menarik nih. Nah tapi kalau dilihat tadi, ini pertanyaan terakhir kali ya, tadi 10 tahun udah, terus kemudian kita ngelihat perkembangan. Tapi sedikit saya tambahkan, silakan. Mas Ari ya. Tadi banyak orang dan hampir semua bilang bahwa teknologi ke depan itu biasanya di dunia militer. Iya. Tapi dia lupa, teknologi ke depan yang sebenarnya di dunia kedokteran. Oke. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Jadi sederhana saja. Iya. Orang di Papua kalau mau operasi jantung kan mesti ke Jakarta. Iya. Gimana kalau kita pakai robot bisa mengoperasi di sana? Tapi dengan guidance dari sini. Dan menempatkan robot di Papua kan jauh lebih murah daripada menempatkan dokter spesialis di sana. Ya aduh. Jadi kita remote gitu Ya, dari sini. Dan sekarang sudah ada. Salah satu rumah sakit di daerah Bintaro itu sudah melakukan operasi bedah jantung. Dokternya di Surabaya. Iya. Ya. Tapi tidak otonomus ya? Artinya masih ada. Ya, Oh iya, ada campuran manusia. masih ada Ekspornya masih ada. apa namanya tadi? Mas? Collaboration robot. Collaboration robot. Dia masih collaboration robot. Oke, Tapi oke. ke depan otonomus. Ya. Nah, yang saya kan bilang ada sebuah rumah sakit di daerah Bogor. Oke? Di situ lansia-lansianya diberikan pakaian. Ya. Wearable sensor. Fungsinya untuk apa? Untuk tahu tentang kondisi tubuhnya day by day, hour by hour. Iya, Sehingga dari kondisi yang ada, ya kan, melalui artificial intelligence, kita akan tahu, ini orang besok sakit dia. Berarti kan pada akhirnya robot itu membantu manusia, Mas. Iya, membantu manusia. Itulah. Nah tapi bagaimana kemudian, ini pertanyaan terakhir ya, ini kita harus juga tadi, akhirnya kita harus membentuk ekosistem, kita harus memberikan kesadaran kepada manusia bahwa pendidikan usia dini juga. Iya, pendidikan usia dini dan melihat secara holistik atau secara keseluruhan bahwa robot ini nih sebenarnya nih potensi kedepannya sangat besar gitu. Cuman memang kan banyak masyarakat Indonesia terutama ya yang berpikir bahwa akan menggantikan. Ini hal-hal yang negatif nih, konotasinya selalu negatif aja. Ngomongin robot pasti ketakutannya adalah gantikanlah lapangan pekerjaannya, padat karya juga gitu. Nah ini gimana memberikan apa ya? Memberikan insight. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mas Arief atau Mas Yan. Sebagai kami sebagai akademisi ya, pendidikan tinggi yang ikut melahirkan insan-insan cerdas untuk bisa menjadi pemrogram robot ya. Kami berpendapat bahwa mengenai ketakutan tersebut itu harus dijelaskan sejak awal. Jadi caranya adalah dengan memahamkan bahwa teknologi ini tetaplah benda mati. Kita yang punya kuasa. Nah, lalu kita coba berikan perintah kepada dia bahwa kita memiliki kendali atas dirinya. Dari situ kan kesadaran akan muncul bahwa dia sebenarnya bekerja karena untuk membantu kita, untuk menggerakkan keinginan kita. Nah, dengan pemahaman yang terus berulang disertai dengan etika, ya, Betul. empati. Nah, itu akan membentuk
manusia-manusia cerdas yang nanti pada saat dia menciptakan robot, maka dia tidak takut bahwa dirinya digantikan robot, tapi dia juga tidak mencelakakan orang lain dengan teknologi yang dia ciptakan itu. Itu Mas Andri. Betul. Jadi memang ya kecerdasan itu semua harus diasah, intelektual, spiritual, dan juga kecerdasan emosional. Emosionalnya.